Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bunda Nurul, wali kelas dari 2A. Oke, nah hari ini Bunda akan mengajari kalian tentang pelajaran PPKN. Nah, apa yang kita pelajari? Minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita di sini akan mengulang kembali, tapi dalam bentuk animasi yang lebih seru. Siap semuanya? Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengamalan dan nilai-nilai Pancasila. Masih ingat nggak berapa jumlah Pancasila? Pancasila ada 5. Ayo kita sama-sama sebutkan ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan satu persatu mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila kembali, pengamalan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Bunda akan menjelaskan ya tentang pengamalan sila yang pertama. Nah, pengamalan sila pertama itu berhubungan tentang Tuhan dan agama. Contohnya bisa kita lihat dari gambar di atas ini. Nah, ada gambar di samping Bunda. Gambar yang pertama, di situ ada orang yang berbeda agama. Ada orang agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Nah, itu merupakan adalah agama-agama yang berbeda. Walaupun mereka agamanya berbeda, tapi mereka tetap hidup rukun dan bersama-sama. Contoh lainnya misalnya Bunda beragama Islam, mempunyai teman yang berbeda agama, misalnya agamanya Kristen. Walaupun Bunda berbeda agama, tapi Bunda harus tetap hidup rukun supaya menjaga keharmonisan di dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya Bunda akan memberikan contoh yang kedua. Lihat gambar ini. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Nah, kalau misalnya kita sedang beribadah kepada Tuhan, misalnya di sini ada foto orang-orang yang sedang sholat, di sebelahnya lagi ada orang yang pergi bergereja. Nah, itu termasuk ke dalam pengamalan sila pertama. Misalnya contohnya, Udin sedang beribadah sholat berjamaah dengan keluarganya. Maka itu termasuk ke dalam pengamalan sila pertama. Karena dia berhubungan dengan apa? Tuhan dan agama. Nah, jadi ingat ya, pengamalan sila pertama itu pasti berhubungan dengan agama dan Tuhan. Sila yang kedua, lambangnya bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari kata itu kita bisa mengetahui adil dan beradab. Artinya apa? Santun. Kepada siapa saja? Kepada semua orang. Contoh misalnya ada gambar di sini. Nah, bisa lihat di sini. Wah, ada temannya yang terjatuh. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah menolong. Nah, menolong adalah termasuk sikap dari pengamalan sila kedua. Lalu apa lagi? Pengamalan dari sila kedua yaitu bersikap saling menyayangi sesama teman, sesama keluarga, misalnya kalau di rumah, sesama teman kalau di sekolah, dan sesama tetangga, atau misalnya di lingkungan rumah, itu kalau misalnya kita berada di lingkungan rumah. Nah, contoh yang kedua, lihat gambar ini. Sudah? Ini adalah contoh yang kedua. Yang kedua ini sedang apa mereka? Mereka sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Dan itu juga termasuk dalam pengamalan sila kedua. Mereka menyayangi teman mereka sehingga mereka mengunjungi temannya yang sedang sakit. Nah, pentingnya adanya pengamalan sila kedua ini ya. Jadi ingat, adil dan beradab, berarti santun dan bersikap baik.
Lanjut ke sila yang ketiga. Lambangnya. Nah, bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Ada kata persatuan, artinya tidak boleh tercerai berai. Lihat gambar ini. Nah, di sini ada gambar apa? Kok mereka sedang memakai baju adat ya? Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Indonesia itu beragam sekali adat dan budayanya. Walaupun misalnya kita berbeda adat, suku, budaya, kita tetap harus rukun atau bersatu. Nah, contoh lainnya misalnya ya, Bunda sebutkan saja ya. Yang pertama adalah kita rela berkorban untuk bangsa dan tanah air Indonesia. Bagaimana caranya, Bunda? Nah, caranya adalah kalian belajar yang rajin belajar PPKN. Bagaimana sih caranya memajukan bangsa Indonesia ini? Nah, paham? Kita lanjutkan. Kita masuk ke sila keempat. Bagaimana lambangnya? Nah, bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam bunyi sila keempat itu terdapat kata musyawarah. Nah, kita lihat contohnya ya. Di sini ada gambar orang-orang yang sedang berkumpul. Mereka sedang bermusyawarah atau rapat. Nah, mereka menentukan sebuah keputusan secara bersama-sama. Rapat atau keputusan atau musyawarah ini biasanya untuk menghargai pendapat-pendapat orang yang berbeda. Tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Dan yang terakhir adalah, ayo, sila keberapa ini? Sila ke-5. Nah, contoh gambarnya adalah, oh iya, bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat apa yang sedang dilakukan. Nah, gambar ini adalah gambar sedang berbagi. Nah, maksudnya di sini adalah gambar berbagi bahwa kita sebagai manusia memiliki sikap kemanusiaan untuk berbagi kepada sesama. Itu adalah keadilan sosial. Lalu contoh lainnya adalah misalnya menghargai hak dan kewajiban setiap manusia, setiap teman kita. Nah, lalu apa lagi? Misalnya guru juga memiliki hak dan memiliki kewajiban kepada anak muridnya. Contohnya kewajibannya apa? Bahwa setiap murid-murid Bunda akan mendapatkan pelajaran yang sama. Itu yang dinamakan dengan kewajiban. Lalu apa lagi? Lalu janganlah bersikap boros. Jangan juga menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya misalnya kalian sedang sekolah di MI Hifzul Quran, lalu kalian suka mencoret-coret meja, lalu mencoret-coret dinding. Itu adalah contoh dari merusak properti umum, yaitu milik siapa? Milik sekolah, dan itu tidak boleh dilakukan. Menghargai atau menjaga apa? Properti umum itu juga termasuk ke dalam pengamalan sila ke-5. Nah, kalian sudah paham sampai sini? Coba Bunda tes ingatan kalian ya. Coba gambar ini sila keberapa? Apa? Oh, betul. Ini adalah sila ke-2. Nah, kalau gambar yang ini sila keberapa? Ini tentang Tuhan dan agama, berarti sila ke-1. Betul sekali. Lalu yang terakhir, Bunda kasih gambar yang lain ya, tapi kalian tebak ini kira-kira masuk ke dalam pengamalan yang mana ya? Ada yang tahu? Mereka sedang berkumpul, sedang musyawarah. Artinya gambar ini sedang apa?
musyawarah termasuk ke dalam sila ke-4. Oke. Hebat. Kalian dapat nilai 100. Nah, kalian sekarang sudah paham dengan pengamalan sila Pancasila. Masih belum paham? Kalau belum paham, nanti kita bisa melanjutkan di minggu depan. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bunda akhiri ya. Kita ketemu di lain waktu bersama Bunda Nurul. Dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.